Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali pada hari ini 8 November ya 2021 kami mendapat kunjungan tamu-tamu kehormatan. Ada Prof. Bulkis, ada Prof. Nurhayati Rahman yang sudah pernah tampil di kanal YouTube kami. Ada Profesor Winarni, staf ahli Kementerian Lingkungan Hidup ya. Kemudian ada Prof. Siapa yang satu, Prof? Prof. Yusmina Hala, Prof. Prof. Yusmina Hala. Tentu saja setelah melihat dari pagi ini melihat keadaan yang ada di Kompleks Balap Barakaka di Galesong. Baik, saya pikir ada baiknya kalau kita dengar testimoni kesaksian dari Profesor Winarni. Prof. Winarni ini adalah staf ahli Kementerian Lingkungan Hidup ya. Ada baiknya kita mendengarkan kesaksian beliau tentang apa dan bagaimana Balap Barakaka di Galesong ini. Silakan, Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya Winarni Mono Arfa menyampaikan apresiasi atas upaya yang dilakukan oleh Profesor Dr. Haji Aminuddin Saleh beserta keluarga ya, yang telah benar-benar memberikan inspirasi kepada kita semua, khususnya nanti untuk generasi yang akan datang, bahwa nilai-nilai budaya ya ini adalah menjadi spirit kita bangsa, sebuah bangsa yang besar dan mempunyai keanekaragaman budaya, adat istiadat ya, dan leluhur yang luar biasa. Dan oleh karena itu harapan kami ke depan bahwa ini bisa menjadi tempat pembelajaran bagi kita semua, bukan hanya yang ada di Sulawesi Selatan, tetapi seluruh penjuru dunia bisa datang ke sini melihat ya bahwa begitu besar Prof. Aminuddin Saleh ini beserta keluarga untuk membangun sebuah peradaban baru. Dan peradaban baru ini sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai, sekali lagi nilai-nilai budaya ya, nilai-nilai di dalam Pancasila kita. Dan saya menyampaikan apresiasi terima kasih karena tadi diberikan kepercayaan untuk meresmikan insya Allah penggunaan dari rumah tempat permusyawaratan ya, yang merupakan sumbangan dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi selamat Prof, selamat untuk terus-menerus menginspirasi semua bangsa ya. Selamat khususnya untuk menanamkan nilai-nilai budaya luhur untuk kita semua. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Winarni. Di sini juga ada hadir Ibu Prof. Bulkis ya. Mungkin ada juga testimoni kesaksian dari Prof. Bulkis. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Angkatan 80 Fakultas Pertanian. Terus terang Prof, waktu pertama masuk tadi di di gerbang, saya takjub Prof, karena yang saya selalu idam-idamkan sebenarnya adalah suatu lingkungan yang seperti ini, seperti tadi yang saya katakan Prof. Aduh, indahnya ini kalau misalnya kita baring-baring di atas, terus hujan turun melihat pohon-pohon yang begitu yang begitu banyak jenisnya, dan sebagai orang pertanian saya malah berpikir kenapa Prof. Aminuddin dan Ibu yang yang notabene bukan latar belakangnya pertanian tetapi mampu memikirkan semua ada banyak jenis tanaman yang ada di sini. Kemudian hal yang kedua yang saya rasakan artinya bahwa Ibu dan Ibu dan keluarga memberi ruang kepada
kami dan juga masyarakat, apalagi masyarakat di sekitar, untuk punya fasilitas seperti ini. Sebagai murid saya latar belakangnya sebenarnya sosiologi pertanian, Prof. Jadi saya sangat antusias sebenarnya kalau orang berbicara tentang masyarakat di sekitar kita. Jadi artinya memfasilitasi mereka itu suatu hal yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan itu menjadi amal Arya, Ya, amal jariah ya. Ini mestinya memberi fasilitas kepada semua orang, apakah yang dari sini, dari luar, termasuk kami dan juga saya foto-foto tadi, itu ternyata banyak juga orang luar yang sudah berkunjung ke sini. Jadi sekali lagi terima kasih Prof, terima kasih untuk kami dan juga terima kasih sudah memfasilitasi masyarakat di sini dan juga orang bisa melihat dari luar bahwa di Takalar ini, di Sulawesi Selatan ini ternyata ada orang yang punya perhatian yang begitu luas terhadap budaya yang ada di Sulawesi Selatan ini, khususnya di Takalar. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada kesaksian dari Prof. Yusmina ya? Ya. Prof. Yusmina ini dari UNM ya. Mungkin ada testimoni dari Prof. Silakan Prof. Iya. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pakai masker sudah ketahuan di pandemi. Iya, silakan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan kemudian bisa berkunjung ke tempat yang mungkin memberikan kesan adat yang sangat kuat bagi kita semua. Terima kasih kepada Pak Prof. Saleh keluarga yang sudah menerima kami dengan sangat baik. Kami dari alumni Fakultas Ilmu Pertanian angkatan tahun 80 bisa berkesempatan hadir di sini, dan saya kira hubungan ini sangat erat kaitannya dengan kami alumni pertanian, karena ini walaupun di sini yang menjadi sesuatu yang pionir sebenarnya adalah desa konstitusi ya. Tapi seperti yang disebutkan oleh Prof. Bukis, lingkungan yang asri itu memberikan kesan dekat dengan alam ya. Jadi dan ini saya kira dekat dengan kami sebagai alumni Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Jadi sesuatu yang membanggakan karena ternyata desa konstitusi ini hanya satu di Sulawesi Selatan. Satu, 4 di Indonesia, Prof. Satu di Sulawesi Selatan, dan itu adanya 3. Saya kira ini sesuatu yang pionir sebenarnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi visi dari terbentuknya desa konstitusi ini bisa terlaksana, bisa dicapai dengan misi yang juga sudah diatur mendukung visinya desa konstitusi. Saya kira semoga desa konstitusi ini memberi berkah bukan hanya kepada orang Galesong, bukan hanya untuk orang Takalar, tapi untuk Sulawesi Selatan secara keseluruhan maupun Indonesia. Saya kira demikian, Prof. Terima kasih Prof. Yusmina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir juga Prof. Nurhayati Rahman. Walaupun Prof sudah pernah menjadi narasumber kami ya, tapi itu waktu belum lihat ini. Sekarang kami mau tahu testimoni kesaksian dari Prof. Nurhayati Rahman. Silakan Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selama ini saya banyak mengikuti aktivitas beliau misalnya di internet, di YouTube. Sudah lama sama kami janjian mau ketemu. Alhamdulillah baru hari ini kami bisa berjumpa dengan beliau. Saya merasa selalu terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Prof. Aminuddin Saleh ini ya.
banyak profesor yang pensiun biasanya menghabiskan waktu untuk keluarga, untuk kegiatan lain atau aktivitas lain. Beliaulah orang pertama ini profesor yang memilih untuk kembali ke desa. Itu yang saya kagumi. Dan setelah saya berkeliling menyaksikan apa yang ada di sini, ada 3 garis besar yang saya ingin sampaikan. Pertama, inilah gerakan kebudayaan dari bawah. Biasanya bersifat top down, dari atas ke bawah. Ini betul-betul adalah gerakan dari bawah. Dan kalau ini bisa menjadi contoh atau model bagi gerakan sosial dan budaya dari bawah, saya rasa insya Allah Indonesia akan mengalami perbaikan ke depan. Ini harus jadi model buat kita semua, bahkan buat dunia. Bagaimana gerakan kebudayaan itu dimulai dari bawah, bukan atas perintah dari atas yang bersifat top down, tapi betul-betul dari bawah ke atas, bottom up. Yang kedua yang saya salut setelah berada di sini, ada 2 penyelamatan yang beliau lakukan, yakni penyelamatan huruf Lontara yang sekarang ini mengalami ancaman kepunahan, terutama karena tidak adanya lagi penutur yang mampu membaca Lontara, dan melalui ikon-ikon dan pepatah-pepatah serta kearifan-kearifan lingkungan yang ditulis dalam huruf Lontara asli juga ada terjemahannya, secara tidak langsung akan menurunkan sosialisasi ke masyarakat yang menyaksikan, baik lewat langsung menyaksikan di sini maupun lewat YouTube dan media-media internet lainnya. Terus yang kedua yang saya kagumi adalah penyelamatan bahasa, ya. Karena ini lingkungan Makassar, tentu saja menggunakan bahasa Makassar. Sama nasibnya huruf, bahasa juga bukan cuma di Sulawesi Selatan, tapi di Indonesia yang kita tahu dihuni oleh 720 suku, semuanya mengalami ancaman kepunahan. Itu yang saya tangkap dari pertemuan kita pada hari ini. Saya salut, saya mendukung, dan juga menjadi sumber inspirasi saya. Mudah-mudahan suatu saat saya juga bisa melakukan gerakan kebudayaan. Amin. Seperti ini. Itu 3 kesaksian ya, 4 dari guru besar kita yang telah menyatakan kesaksian tentang keadaan di sini. Nanti para pemirsa bisa menilai bagaimana kesaksian beliau. Selain itu di sini ini, Prof, para guru besar yang kami hormati, ada sajian-sajian khusus kami karena di tempat ini kami juga kembangkan tanaman-tanaman surga. Jadi ada tin, ada anggur, ada kurma, dan ada jahe. Rupanya jahe itu adalah tanaman surga juga. Nah, makanya insya Allah nanti tamu-tamu yang akan berkunjung ke sini akan kami sajikan minuman khas Saraba. Saraba ini adalah minuman surga juga. Jadi kalau mau datang rasakan minuman khasnya Galesong, datang di sini. Kemudian yang saya ingin sampaikan, insya Allah semua para guru besar kita mensupport kami untuk tetap melakukan pelestarian ini. Salah satu semangat yang bisa diberikan kepada kami ialah supaya subscribe dari kanal YouTube ini, men-share, sehingga selalu setiap episode yang kami kemukakan itu dapat dinikmati bukan hanya segelintir orang, tetapi oleh banyak orang. Oleh sebab itu supaya tetap di-subscribe. Saya simpulkan, Prof, ini adalah paket kebudayaan. Karena bukan cuma bahasa, bukan cuma huruf, bukan cuma rumah, bukan cuma tapi juga kuliner, juga tanaman yang bersumber. Jadi betul-betul sebuah miniatur paket kebudayaan Makassar yang dibuat dalam bentuk mini kebudayaan. Ya, sekali lagi terima kasih, Prof. Terima kasih semua. Insya Allah
tetap memberikan semangat kepada kami dalam pelestarian tanaman, pelestarian budaya, dan pelestarian lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.